Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika engkau berkata itu semua adalah tempat ikhlas yang dua macam, sekarang terangkan tentang waktu dari dua macam ikhlas tersebut dari amal. Ikhlas ada terbagi dua, ikhlas beramal, lawanannya adalah munafik atau nifaq. Yang kedua, ikhlas mencari ganjaran, yaitu mencari ganjaran di akhirat. Dua macam ikhlas itu berada pada amal-amal ibadah yang zahir dan berada pada amal ibadah yang batin. Baik ibadah kita yang zahir atau ibadah kita yang batin memerlukan dua ikhlas itu. Ikhlas beramal dan ikhlas dalam mencari ganjaran atau balasan. Nah, sekarang ini ditanyakan di mana tempatnya ikhlas itu. Apakah sebelum beramal, sedang beramal, atau sesudah beramal? Maka ketahuilah, ikhlas beramal itu harus membaringi amal, tidak di belakang amal. Ikhlas beramal itu harus mesti membaringi amal, kada mau di belakang amal andaknya. Ikhlas beramal artinya bahwa dorongan untuk melakukan ibadah itu karena Allah. Itu ikhlas beramal. Itu mesti membaringi ibadah. Kayak sembahyang kita usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, itu kan membaringi ibadah. Nawaitu sauma gadin, aku puasa esok hari ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala saja aku mengeluarkan zakat hartaku fardu atasku karena Allah ta'ala. Nah, semuaan itu membaringi ibadah. Itu ikhlas beramal artinya. Walaupun sebelumnya macam-macam timbul di hati. Kita misal hendak bersedekah, belum lagi duitnya dikeluarkan, cuma hendak bersedekah. Karena hendak bersedekah ini kenapa? Supaya dipuji orang, supaya dicintai orang. Aku hendak bersedekah ini supaya aku dimuliakan orang. Nah, ayuhan itu dulu sebelumnya. Tapi kini pada waktunya mengeluarkan ibadah itu, mengeluarkan sedekah itu, nah semua terdahulu itu kita hapus. Nah, semalam hendak beribadah itu karena dipuji orang, kita hendak bersedekah semalam itu supaya dimuliakan orang. Kita semalam hendak bersedekah itu supaya dikatakan orang dermawan. Itu kada jadi. Semua itu dihapus. Nah, sekarang duit sudah di tangan, aku bersedekah ini adalah karena Allah Ta'ala. Nah, itu nang berbaringan itu yang dipakai. Yang berbaringan itu kita pakai. Aku hendak naik haji,
Walaupun tujuannya supaya ini, supaya itu, supaya macam-macam tujuan naik haji ini. Tapi kena akhirnya semuaan itu bisa kita hapus, kita ke jalan yang bujur. Waktu melaksanakan haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah ini yang dipakai nang di waktu berbaringan amal itu. Nah sebelumnya itu napa-napa tuh bisa kita hapus, bisa kita buang, diganti dengan nang berbaringan amal. Tidak di belakang amal. Nah, ada mau di belakang amal. Itu ikhlas beramal. Sedangkan ikhlas mencari ganjaran, ikhlas mencari ganjaran, maka kadang-kadang berada di belakang amal. Kadang-kadang ikhlas mencari ganjaran ini mau juga sebelum amal, mau juga rahatan ba'amal, mau juga imbah ba'amal. Ikhlas mencari ganjaran. Dulunya ia sembahyang itu, bersedekah itu semata-mata karena Allah. Nah ini ikhlas beramal. Nah tuntung sudah sembahyang, lalu ia berharap mudah-mudahan dengan sembahyangku 2 rakaat ini nah aku diberi Allah ganjaran di akhirat, kaina berupa apa misalnya kita hendak di akhirat. Nah itu bisa terjadi. Menurut sebagian ulama yang ditentukan dalam masalah ikhlas beramal itu waktunya adalah selesai beramal. Menurut sebagian ulama yang ditentukan dalam masalah ikhlas beramal itu waktunya adalah selesai beramal. Karena selesai beramal itu penentuannya. Jadi ikhlas beramal itu dimulai waktu kita mulai beramal, terus berjalan sampai tuntung amal. Apabila selesai beramal, menetapi ikhlas atau riya, maka bereslah masalahnya. Tidak mungkin disusuli lagi. Ini bisa orang pada awal-awalnya itu beramal semata-mata karena Allah. Tapi parahatan beramal timbul ubah. Nah, timbul ubah takaria umpamanya. Sampai selesai beramal, nah berarti amalnya itu adalah riya. Jadi penentuannya ikhlas beramal itu penentuannya pada waktu selesai beramal. Bila mana sampai selesai beramal kada berubah daripada pertama tadi ikhlas beramal, maka itu hanya dikatakan ikhlas beramal. Dan tidak mungkin disusuli lagi, ujar sebagian ulama nih. Kada mungkin disusuli lagi. Artinya disusuli itu kayak ini. Pada awal beramalnya ikhlas beramal karena Allah. Dalam perjalanan beramal timbul riya. Tontong beramal riya. Kemudian beberapa waktu kemudian, aku tak salah riya ini beramal nih. Tak salah riya beramal. Hal minta ampun lawan Tuhan supaya kembali kepada ikhlas pulang. Kada kawa lagi mesti tuntung amalnya. Kada kawa disusul lagi. Itu menurut sebagian ulama tadilah. Menurut ulama Karramiyah, selagi orang itu belum memperoleh manfaat yang dituntut dengan riya, maka bisa tersusul ikhlas dalam amal itu. Kalau sudah mendapatkan apa yang dituntut, maka hilanglah kesempatan tersusul ikhlas. Nah ini pendapat ulama Karramiyah. Kita ini beramal untuk supaya dipuji orang.
kan ria tuh beramal kita sehari 2 hari kalau ada orang memuji-muji lawan seorang, 3 hari indah kalau ada orang memuliakan lawan seorang, maka jadi aku ria aku ikhlas aja pulang beramal semalam tuh karena Allah aja. Nah itu bisa disusul, ujar gulungan ulama karamiyah. Aku beramal umpamanya supaya bisa dengan amalku ini, supaya bisa dengan amalku ini dapat rezeki yang luas. Nah ini ngarannya apa? Ria. Karena kada ikhlas mencari ganjaran. Aku beramal ini supaya rezekiku melimpah ruah. Beramal tetap sakit rezeki. Sehari beramal sakit aja rezeki, 2 hari tetap sakit rezeki kada luas. Kada jadi aku beramal supaya murah rezeki, aku supaya dapat bagian di surga aja kayaknya. Nah itu bisa, ujar gulungan ulama karamiyah. Selama kita belum dapat nang kita ria akan itu, boleh disusul dengan ikhlas. Tapi umpamanya kita ini beramal supaya murah rezeki, beramal lain murah rezeki sekalinya, nah pada biasa-biasanya rezeki murah. Kalau kita kada jadi, aku beramal kada jadi supaya murah rezeki yang semalam supaya di surga aja karena bagiannya kayaknya, nah kada kau lagi karena sudah ada dapat daripada nang diriakannya itu. Sebagian ulama berkata ibadah yang dipardukan itu mungkin diadakan ikhlas di dalamnya hingga mati. Sedangkan amal-amal sunat maka sudah tidak ada jalan lagi. Ulama tersebut berkata perbedaan antara amal fardu dan amal sunat ialah Allah Ta'ala memasukkan hamba ke dalam amal fardu sehingga dapat diharapkan anugerah Allah dan kemudahan melakukannya. Sedangkan amal sunat maka hambalah yang memasukkan dirinya ke dalam amal itu dan membebani diri untuk melakukannya. Jadi ia dituntut agar memenuhi hak apa yang ia bebankan sendiri. Nah ada pulang sebagian ulama pulang berpendapat bahwa ibadah itu ada fardu ada sunat. Kalau ibadah fardu ini Tuhan yang membebani kita. Kalau ibadah sunat itu kita sendiri yang membebani diri kita. Nah oleh karena ibadah fardu ini Tuhan yang membebani kita, itu ada kemudahan dari Allah dan itu bisa disusul ikhlas sampai kita mati. Ujar sebagian ulama, kita sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya tiap hari, berzakat tiap tahun, puasa tiap tahun. Selama ini kita kada ikhlas. Nah sudah kita tuha, sudah kita mengaji, menuntut ilmu, tahu bila kada ikhlas tuh jam ini. Lalu kita susuli, ya Allah hamba dahulu beramal tuh kada ikhlas. Sekarang hamba sudah ikhlas ya Allah. Nah itu bisa disusul, tapi asal ibadahnya ibadah fardu. Kalau ibadah sunat itu kada kau lagi disusul, bila kada ikhlas gugur, Nah kalau ibadah fardu itu bisa disusul. Orang berzakat misalnya, berzakat ini semata-mata hanya karena sopan mun kada berzakat, tiap tahun berzakat, berpuluh-puluh tahun, 20 tahun dah berzakat. Begitu sudah tuha mengaji nuntut ilmu, aku dahulu salah berzakat karena supaya ini supaya itu. Mestinya aku berzakat ini karena Allah, mestinya aku berzakat ini mencari balasan di akhirat. Lalunya menyesali nang dahulu itu nang berzakat kada bujur. Nah itu bisa disusul dengan demikian. Jadi ibadah bahari nang fardu nang kada ikhlas itu bisa jadi ikhlas. Ada juga pendapat sebagian ulama nangka itu. Nah dalam masalah ini ada satu faedah.
ingin menerangkan pendapat ulama ka ini tadi, pendapat ulama nang ka ini tadi, pendapat ulama nang macam itu ada faedah, yaitu orang yang telah melakukan riya atau meninggalkan ikhlas dalam satu amal mungkin menyusulinya dengan ikhlas menurut salah satu cara yang sudah aku terangkan di atas tadi. Maksud utama dari menerangkan mazhab-mazhab ulama dalam masalah-masalah yang halus ini, yaitu kita dapat mengerti sekarang tentang sedikitnya orang yang beramal dan sedikitnya kesukaan menempuh jalan ikhlas itu, serta memudahkan orang yang baru mulai melakukan ibadah jika ia tidak menemukan obat bagi penyakit menurut pendapat ini, ia bisa menemukan obatnya menurut pendapat yang lain lantaran berbeda-bedanya penyakit dan tujuan orang. Nah, kenapa Imam Ghazali tadi sidin menerangkan sebagian ulama ka ini, sebagian ulama ka itu, sebagian ulama demikian. Nah, supaya kita yang hanya beribadah ini bisa mengumpati salah satunya untuk menyelamatkan amal ibadah yang telah lalu itu. Jika engkau bertanya apakah setiap amal membutuhkan ikhlas sendiri-sendiri, sembahyang kan, sembahyang itu ada ruku, sujud, ada membaca Al-Quran. Apakah itu memerlukan ikhlas tersendiri atau cukup sudah ikhlasnya di pertama lillahi ta'ala nang itu? Kayak haji itu kan pekerjaannya ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada melontar jamrah. Apakah itu masing-masing memerlukan ikhlas atau cukup secara global ikhlas pertama kali nang nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala itu aja kah cukup? Maka ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berkata setiap amal wajib ikhlas sendiri-sendiri. Jadi kita sembahyang ikhlas, karena rukunya pun ikhlas, membaca Fatihahnya pun ikhlas, sujudnya pun ikhlas. Ada pula yang berkata boleh jadi ikhlas satu dapat mengenai bermacam ibadah. Ada juga bila sudah permulaan itu lillahi ta'ala sudah mencakup sepaket dalam sembahyang itu. Ada juga pendapat. Adapun amal yang mempunyai rukun-rukun seperti salat dan wudu, maka cukup satu ikhlas. Karena sebagian rukun bersambung dengan lainnya, bagus jeleknya, benar dan salahnya, jadi seperti sesuatu yang satu. Nah, ada yang mengatakan juga kayak itu, bahwa bila amal itu mempunyai rukun-rukun yang bersambung, itu mesti satu. Bila amal itu mempunyai rukun-rukun yang terpisah, macam haji itu kan terpisah-pisah, tawaf tanggal anu, sa'i tanggal anu, wukuf tanggal berapa, bulan melontar itu ada hari-harinya. Nah, itu memerlukan ikhlas sendiri-sendiri. Ada juga pendapat yang macam itu. Jika engkau bertanya pulang, kalau seseorang ketika beramal baik mengharapkan manfaat dari Allah Ta'ala dan tidak menghendaki apapun dari manusia seperti dipuji atau sum'ah atau manfaat dunia, apakah yang demikian itu dinamakan riya? Ini beramal ini karena Allah, tapi nya mengharapkan dengan amal ini dapat ganjaran dari Allah Ta'ala, mendapat ganjaran dari Allah berupa manfaat dunia. Nah, ikhlaskah itu atau riya?
hendak musafir umpamanya. Lalu ini sebelum musafir membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin ini disuruh Allah. Baca Quran kan disuruh Allah. Bacalah Quran, baca Yasin. Inya mengharapkan dengan membaca surat Yasin ini dimudahkan Allah dalam perjalanan musafir ini. Dipelihara Allah daripada segala macam gangguan-gangguan dalam musafir ini. Nah, apakah itu riya atau ikhlas? Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah riya yang murni ngarannya. Itu riya yang murni. Kita membaca Yasin dengan harapan bahwa kita dijauhkan Tuhan dari bala dan bencana. Baca surat Yasin, membacanya karena Allah, karena disuruh Allah. Tapi balasan yang dikehendaki dari Allah dalam dunia itu ngarannya riya yang murni. Menuntut ilmu ini disuruh Allah. Ini menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah. Dan inya berharap karena sudah berilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan ininya dalam dunia nih. Nah, itu adalah riya yang murni. Riya yang murni. Artinya apa? Inya kada ikhlas dalam mencari ganjaran, walaupun ikhlas beramal. Maka lawan Tuhan juga mintanya, walaupun lawan Tuhan, tapi manfaatnya dalam dunia yang dikehendaki. Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah riya yang murni. Para ulama kita berkata yang diperhitungkan adalah apa yang dikehendaki, bukan apa yang dikehendaki manfaatnya. Jadi kalau orang yang engkau kehendaki ketika beramal, baik itu adalah kemanfaatan dunia, maka itu namanya riya. Baik engkau menginginkan dari Allah maupun dari manusia, kada jadi masalah. Manfaatnya yang kita pandang, bukan dari orangnya. Aku berharap dengan beramal ini mudah-mudahan orang-orang mencintai aku, itu sudah nyata riya. Nah, aku berharap dengan amalku ini, nah, mudah-mudahan Allah membukakan hati manusia mencintai aku. Riya juga ngarannya. Bukan masalah Allah atau bukannya, masalah manfaatnya di dunia atau di akhirat yang kita kehendaki dengan ibadah ini. Setiap ibadah yang mana manfaatnya kita kehendaki dalam dunia, riya. Ibadah yang manfaatnya kita kehendaki di akhirat, marahnya ikhlas mencari ganjaran. Dan Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Artinya, barang siapa menginginkan tanaman akhirat, maka kami akan menambahinya. Dan barang siapa menghendaki tanaman di dunia, kami bakal memberikan sebagian dari dunia dan tidak berulih bagian di akhirat. Nah, ini dalilnya. Arti riya tidaklah memandang lapasnya dari pengambilan dari arti ru'yah melihat, tetapi riya itu kehendak yang salah, ini dinamakan riya. Sebab kehendak ini kebanyakan dari pihak manusia dan pandangan mereka, pahamilah hal ini. Itu lain lawan kita doa.
minggu dahulu ada sudah dijelaskan. Nah, ulun hendak musafir, doakan ulun mudahan selamat dalam perjalanan. Nah, itu lain lagi, itu lain riya atau qadariyah itu. Ini masalah doa. Nah, ulun hendak naik haji, nah sambil hajat mohon kepada Allah, minta doakan kepada Allah agar kami semua diberi keselamatan, kemudahan. Nah, itu lain riya itu. Riya ini kita mengamalkan satu amalan yang mana kita kehendaki manfaat amalan ini disegerakan Tuhan di dunia. Itu riya artinya. Nah, membaca surah Yasin, membaca surah Yasin ini mudah-mudahan Allah berikan kami keselamatan dari bara bahaya, baca surat Yasin. Nah, ini riya ngarannya. Seandainya engkau bertanya, kalau yang dimaksud dari dunia yang dikehendaki wujudnya dari Allah itu memelihara diri dari meminta kepada manusia dan untuk persiapan beribadah kepada Allah, apakah yang demikian itu juga dinamakan riya? Ini ada dua soal di sini. Soal yang pertama, kayak apa kalau ingin beribadah kepada Allah dengan tujuan dimurahkan rezeki, dengan rezeki yang banyak ya Allah hamba bisa menjaga diri kadang minta-minta kepada orang. Nah, apakah itu bisa? Yang kedua, soal yang kedua, ingin beribadah kepada Allah, baca Yasin ke Baqiyah ke apakah, dengan tujuan ya Allah dengan hamba membaca surah ini hamba dapat rezeki yang luas supaya hamba bisa naik haji umpamanya. Nah, supaya hamba bisa menuntut ilmu, kan mengaji perlu duit, perlu menuntut ilmu perlu duit. Nah, apakah ini bisa dikatakan riya juga atau kada? Nah, jawabnya, ketahuilah bahwa menjaga diri dari meminta itu tidak berada pada banyaknya harta dan kedudukan. Memelihara itu berada pada menerima apa adanya qanaah dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita misal membaca surat Quran, membaca amalan ini, amalan itu, supaya murah rezeki, agar hamba kada jadi minta-minta, agar hamba kada bahajat lawan makhluk, itu kada kawa dipakai alasan itu. Karena untuk kada minta-minta, untuk kada berhajat kepada makhluk, itu kada perlu sugih, yang perlu adalah qanaah. Kalau kita qanaah, kita merasa puas dengan yang diberikan Allah, kita kada perlu minta-minta kepada manusia. Jadi alasan kayak itu kada kawa dipakai. Aku membaca amalan ini supaya aku sugih. Kalau mau aku sugih kok kawa kada minta-minta lawan orang, itu kan salah alasannya. Yang penting qanaah. Kalau qanaah tuh sugih kada akan minta-minta kepada orang. Nah, itu qanaah. Nah, soal yang kedua tadi, ya Allah hamba membaca amalan ini tiap hari 1000 kali supaya rezeki banyak datang. Bila rezeki banyak datang, hamba hendak naik haji, hendak menaik haji akan kuitan, hendak menaik haji akan itu ini, hendak menuntut ilmu. Nah, itu ngarannya persiapan ibadah. Adapun persiapan ibadah kepada Allah, maka apabila maksudnya adalah demikian, tidaklah disebut riya. Nah, itu kada riya itu. Bujur aja artinya. Ayo kita beramalan supaya rezeki kita luas. Tapi tujuan kita jangan hanya sampai rezeki luas itu. Kita beramal ini tujuan kita supaya rezeki luas, nyaman naik haji, nyaman nuntut ilmu, nyaman nukar kitab, nyaman bersedekah. Nah, itu kadaria, itu ikhlas ngarannya. Kenapa? Karena itu persiapan ibadah.
Persiapan itu adalah yang ada hubungannya dengan urusan akhirat dan sebab-sebab ganjaran akhirat. Jadi maksud orang itu benar untuk persiapan ibadah kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang untuk persiapan ibadah itu sama dengan ibadah. Hamba beramal nina supaya awak sihat, supaya jangan diganggu orang. Karena bila awak hamba ini sihat, bila awak hamba ini kada diganggu orang, hamba kawa lurus beribadah kepada Allah. Nah itu kada riya. Tapi bila kita beramalan ini supaya sihat, enggak situ aja. Kita beramalan ini supaya jangan diganggu orang, enggak situ aja. Riya ngadanya. Kan sedikit aja perbedaannya tuh. Bila kita kada berilmu, kita kada tahu nih tuh. Kadang-kadang dalam buku amalan tuh ada siapa membaca ini sekian kali maka akan dimudahkan rezekinya. Bacain itu. Nah padahal itu riya. Supaya jangan riya kayak apa? Nah baca amalan ini dimudahkan rezeki, nyaman kena aku naik haji, nyaman aku kena berumrah, nyaman aku membantu orang, nyaman memberi kuitan. Nah itu ampih riya karena tujuannya persiapan untuk ibadah. Jadi maksud orang itu benar-benar untuk persiapan ibadah kepada Allah. Maka ketika berbuat baik menginginkan macam ini persiapan ibadah, maka keinginannya bukanlah dinamakan riya. Kada riya lagi. Amun kita berdoa umpamanya, ya Allah, murahkanlah rezeki hamba. Ya Allah, murahkanlah rezeki hamba, banyakkanlah duit hamba umpamanya. Salahlah kita berdoa ke itu. Nah berdoa nangka itu kada riya lain riya, karena kita minta lawan Allah. Nang riya itu adalah kita beribadat sesuatu ibadat, harapan dengan ibadat itu kembali ke dunia. Nah itu riya. Nah, jadi ingat itu ada perbedaannya sedikit. Kita kadang mengerti ini muka itu percaya berdoa lagi, nah lain lagi doa itu minta kepada Allah tanpa mengandalkan sesuatu. Nah riya itu nah hamba berharap dengan membaca surah Yasin, hamba berharap dengan bersedekah, hamba berharap dengan itu ini mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki. Nah itu riya namanya. Ujar orang dahulu, ujar Nabi kita, kalau kamu hendak luas rezeki bersedekah. Nah, lalu kita ini karena ada hadis macam itu, rezeki pina sulitnya bersedekah, kalau pina luas juga rezeki bersedekah. Nah itu riya ngarannya. Riya. Jadi rezeki yang luas itu mesti dikembangkan. Kegunaannya untuk apa? Bila untuk akhirat kegunaannya, nah jadi ikhlas. Bila kada disambung ke itu jadi riya. Umpamanya umpamanya amalan ini supaya murah rezeki. Murah rezeki aku akan naik haji. Murah rezeki hendak naik haji akan kuitan. Murah rezeki aku hendak membantu orang, hendak murah rezeki hendak menukar sepeda motor, nah bercampur. Murah rezeki hendak bulah rumah tingkat 2 umpamanya. Nah ini bercampur karena antara ikhlas dan riya. Tergantung mana nang ikhlas nang riya. Jadi setiap ibadah yang kita kehendaki manfaatnya di dunia, ngarannya adalah riya. Setiap ibadah yang kita kehendaki manfaatnya itu di akhirat, ngarannya ikhlas. Ibadah yang terdorong oleh perintah Allah, ngarannya ikhlas beramal. Perintah beribadah yang terdorong karena manusia, karena makhluk, ngarannya nifaq, adalah munafik.
Begitu pula bila engkau menginginkan supaya menjadi agung dalam masyarakat atau agar disukai oleh para guru agama dan para imam. Aku membaca amalan ini sampai 40 hari. Tujuanku apa? Supaya aku ini dimuliakan manusia, supaya aku disegani manusia, supaya aku ada punya karisma di hadapan manusia. Itu sudah nyata ria, sudah nyata ria. Nah, dan adalah maksud engkau tersebut untuk bisa mengukuhkan mazhab ahlil haq atau menolak ahli bid'ah atau menyiarkan ilmu atau menganjuri masyarakat supaya beribadah dan sebagainya, bukan bermaksud untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan dunia yang dapat engkau peroleh. Maksud-maksud tersebut di atas semua adalah benar dan niat yang terpuji, tidak ada yang termasuk ria. Inya beramalan. Dengan amalan ini inya berharap diberi Allah karisma. Orang-orang menghormati inya. Bila orang-orang menghormati aku, jadinya kena nyaman aku menegakkan kebenaran di kampungku nih. Nyaman aku menjauhkan yang munkar di kampungku nih. Mun aku kada disegani orang, suara aku kada dipakai orang. Tapi bila aku ini disegani orang, bila aku ini dihormati orang, jadi aku tutup kemungkaran tuh orang menutup. Jadi aku nangkai ini yang bujur, orang menurut. Nah, ini termasuk ikhlas. Kada ria ngarannya. Ini kita mencari amalan-amalan supaya orang memuliakan kita. Bila orang memuliakan kita, kita nyaman menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu mulia, itu baik. Kada ria ngarannya. Maksud-maksud di atas adalah semua adalah benar dan niat yang terpuji, tidak ada yang termasuk ria itu. Tapi yang mau ingat dimuliakan orang aja, nah itu ria. Aku membaca amalan supaya orang kena memuliakan aku. Nah, itu ria itu. Karena yang dimaksudkan daripadanya tadi sebenarnya adalah urusan akhirat. Bila orang memuliakan aku, nangka munkaran di kampung ini kututup, kan akhirat itu. Nah, jadi kadariya ngarannya ikhlas itu. Nah, ketahuilah bahwa aku pernah حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحملنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.